dari tiga tim sesudah Satria Muda, klub mana yang dirasa paling ideal untuk berprestasi? Garuda, NSA, Lovre ya. Kalau Lovre kan baru setengah jalan kan. Iya benar. Ya cuma pasti ada chance-nya semua itu, dari setiap tim itu pasti ada historinya sendiri. Di Garuda, di NSA, di Lovre sekarang ini. Ya kalau saya sih pengen yang terbaik ya buat tim itu ya, kita berusaha dulu, kita sekuat tenaga aja. Jangan mau kalah, cuma kan hasil yang menentukan kan yang di atas itu sih kalau saya itu. Cuma yang kalau berprestasi pasti semua berprestasi dengan dari pemain dan kondisi timnya itu masing-masing, semuanya berprestasi kalau saya. Siap. Siap. Oke, ini pertanyaan lagi dari Ceris Hafir 24. Mau nanya gimana caranya menambahkan chemistry yang kuat dalam sebuah tim, teman? Oh, itu ya itu benar, itu pertanyaan yang bagus sekali. Waktu itu di NSA ini beneran itu terjadi. NSA kan tahun pertama saya di NSA, wah itu hancur-hancuran. Kita nggak masuk playoff itu, wah itu peringkat terbawah itu sering kalah kan. Pas tahun keduanya terus Wahyu Widajati itu bikin TC ya, kayak training camp gitu lah, pokoknya kayak camp sendiri lah, kita ke puncak gitu, kita di sana hampir 3-4 hari ya 3-4 harian. Nah, kita udah lupain semua tentang basket ya, kita di sana nginap, kita camping lah, kita main game terus makan, pokoknya diisi kegiatan yang selain basket. Nah itu chemistry-nya akan kuat sekali sih ya, seperti itu. Jadi bikin suatu acara ya, mana pergi sama-sama ya, itu seperti itu ya, kita ngobrol bareng, kita diskusi bareng, kita pokoknya semua itu dilakukan dalam satu tim gitu. Nah kita jadi tahu, oh ini maunya seperti ini maunya seperti ini ya, itu jadi pas kita balik latihan bareng, nah kita semua pasti tahu semua satu alamat, kita ingin yang terbaik buat tim kita, seperti itu sih. Dan NSA waktu itu hampir masuk final gitu. Sampai final kalau sama Satria Muda dan Desawi cedera ya udah habis. Cuma di situ NSA sangat gila sekali loh, dengan materi pemain yang kebanyakan pemain muda juga yang sudah cuma saya, terus si siapa ya, Rian, Wadikit sama pemain asing. Nah, kita hampir masuk final dari seadanya seperti itu. Begitu ceritanya. Lanjut. Mas, ini kan kalau misal ada nih beberapa orang yang kalau misalnya tanding itu banyak ada yang demam panggung gitu. Nah, gimana nih menurut cara Mas Wennya sendiri supaya demam panggungnya hilang gitu, biar fokus aja gitu? Demam panggung ya, grogi gitu ya? Iya, grogi. Jadi kan kalau grogi nggak fokus tuh. Hidup ya, pasti ada lah grogi. Saya juga pasti ada groginya kan. Cuma kalau nggak grogi ya mati gitu. Gitu. Jadi setiap orang ya ada groginya, itu ada. Cuma setiap orang beda-beda groginya. Ada yang grogi cuma 1 menit atau 2 menit. Ada yang malah sampai pertandingan selesai. Ya kita menyikapinya ya masing-masing ya. Jadi kebiasaan kita seperti apa gitu. Kalau saya kan mungkin dengerin musik ya, mungkin berdoa seperti itu kan. Ya seperti itu ya. Mungkin kita ngobrol sama teman, kita ngobrol sama bos, ya seperti itu. Kita menyikapinya seperti apa gitu kan, beda-beda gitu. Cuma ya biar kita nggak grogi ya, yang pengalaman saya ya, jadi kita harus sering ngobrol lah, kita sharing. Oh, kita harus tahu nih game ini strateginya seperti apa, coach maunya seperti apa nih. Oh ntar babak pertama kita main pemain, terus babak kedua zone, terus apa gitu. Jadi strategi permainan sudah dipegang sama kita, diingat lah seperti itu ya, kita akan siap gitu. Pas waktu kita main ya kita siap, oh jaganya ini, ntar nyerangnya seperti ini ya, seperti itu. Jadi nggak blank, hilang blank. Yang grogi kan, wah ini apa ya, jaganya apa ya, ntar kita main apa ya, seperti itu kan. Kadang-kadang ada yang seperti itu ya, nggak fokus itu. Benar. Begitu.
Tadi masalah chemistry nih Mas, ya balik lagi ke masalah chemistry. Tadi kan di NSA kan udah terbentuk banget tuh chemistry-nya. Itu alasan yang kuatnya untuk pindah ke Lovre dan membentuk chemistry baru tuh kenapa Mas? Ya pasti kan kalau kita udah di dunia pro kan pasti kan kontrak gaji ya itu pasti kan mengikuti kan ya seperti itu kan ada orang lebih bagus ada itu ya kenapa enggak gitu. Benar. Sekarang kita main basket buat apa kan, buat prestasi dan buat materi kan, seperti kalau udah di dunia pro seperti itu. Ya, penawaran Lovre lebih bagus dari NSA dan kebetulan saya juga habis kontraknya ya. Ya udah saya pindah seperti itu. Simpel sih. Benar sekali. Begitu. Tapi untuk di Lovre sekarang udah nemuin chemistry-nya belum Mas? Udah dong, kita kalau di Lovre kan pasti kompak dengan pemain-pemain yang Lebih ini kan saya juga kenal semua, dengan pelatihnya juga asik, wah pelatihnya top banget lah di Lovre. Dia bisa menyatukan semua pemain-pemainnya gitu ya. Terus Budi tahu kan Terus Budi? Tahu kok. Terus Budi. Iya. Pelatih top itu. Dari Akbar Putra, katanya ini Mas, untuk Pak Wes sendiri ada kesulitan nggak untuk match up dengan pemain-pemain muda atau ada tips dan triknya Pak Wes? Ini maksudnya apa nih match up? Maksudnya apa nih dalam permainan gitu? Iya dari permainan. Dari jaga dia atau gimana gitu? Ya pasti. Harus menyesuaikan sih kalau kita dalam pertandingan kan, wah ini jaga siapa ya, di jaganya lebih kencang ya pasti dia mainnya lebih cepat lebih ini ya, pastikan saya akan coba dulu jaga dia. Emang kalau saya nggak bisa jaga sama dia ya ya saya switch sama pemain yang lain yang lebih muda kayak Shoto Moses kan, ada di Lovre kan, ada Moses, ada siapa lagi yang biasanya yang jaga-jaga yang bagus Moses. Biasanya saya switch sama dia gitu, kadang sama yang lainnya, sama Daniel gitu. Lu jaga dia, lu jaga gue gitu. Gitu. Tapi kalau saya masih bisa jaga ya masih akan saya jaga. Benar. Seperti itu. Ini ada pertanyaan lagi dari Amal Sorry. Abal Jeros ya. Pak W kangen nggak main bareng NSH katanya? Ya pasti kangen pasti ada. Maksudnya kita kan meninggalkan jejak yang bagus di tim yang lama pasti akan kangen. Semua tim ada di bukan hanya NSA Garuda SM pasti kangen. Cuma kan kita harus tetap berjalan ke depan kan. Begitu. Karena kayaknya para penonton nih berbekas banget ya Mas untuk di NSA gini pada nanyain gitu. Malah nanya bebek. Murid-murid saya nih yang nanya nih. Untuk target kedepannya apa nih lagi Mas? Untuk target ke depan? Ada target ke depan nggak gitu? Mau ngelakuin apa gitu? Atau mau tetap lanjut basket terus? Saya ke depannya kan yang paling dikejar target ya, saya mau kan IBL kan mau lanjutkan insya Allah tuh Oktober ini tanggal 13 sampai 27 Oktober dan dilanjutkan dengan pemain lokal ya. Ya saya berharap sih Lovre bisa kasih yang terbaik, bisa juara, insya Allah bisa juara seperti itu sih. Benar. Saya ingin. Amin. Semoga Lovre bisa juara. Oke, berarti itu aja untuk target kedepannya ya Mas ya. Iya, target yang paling dekat kan ini kan Oktober ini kan tanggal 13 sampai Oktober. Benar. Ya bisa bawa Lovre juara. Oke. Lanjut. Ini Mas ada yang nanya lagi nih dari The Chris Sam. Cara jaga point guard yang bagus. Wah, dia udah tahu, dia murid saya dia. Ya, caranya jaga dari depan, harus fisiknya harus bagus, harus pressure dari depan,
biar dia susah apa namanya organize timnya gitu kan. Ya itu aja. Kita nggak mau kalah, pokoknya kan defense kan nggak pakai taktik kan, yang penting kemauan ada, ya pasti kita akan defend dengan bagus gitu. Benar. Berarti intinya ya bisa defend dengan bagus gitu, Mas. Seperti itu. Oke. Nah, kita udah cerita-cerita masalah di tim pro dan sebagainya. Ini boleh cerita nggak sedikit gimana perjalanannya, pengalamannya gitu, bisa main di timnas gitu, Mas? Kalau perjalanan buat main di timnas ya apa namanya? Ya kita harus kerja keras ya buat ke sana ya. Ya kita harus latihan lebih keras lagi, kita harus repetisi latihannya diperbanyak, dan kita harus mengikuti instruksi pelatih ya, seperti itu. Attitude-nya dibenerin gitu, jadi dari latihan, dari disiplinnya seperti itu. Ya pasti kalau kita udah ngikutin instruksi pelatih dan kita juga udah disiplin, pasti akan ada hasilnya gitu. Dan pasti kalau kita mainnya bagus, pasti kan pelatih nasional dan itu pasti ada melirik kita. Nah, prosesnya seperti itu. Oke. Pengalaman yang berkesan yang di timnas gitu, Mas? Di timnas paling berkesan di timnas saya waktu bela Satria Muda sih. Satria Muda itu kan pernah main di FIBA Asia, itu paling berkesan di waktu pertama kali FIBA Asia 2008-2009 ya, saya lupa itu ada piala FIBA Asia dan Indonesia diwakili Satria Muda waktu itu. Nah, itu pertama kalinya menghadapi pemain-pemain yang besar banget dan seperti itu. Dan kita tuh kalau udah bicara keluar kita emang ses itu segalanya lah di basket ya. Jadi tinggi badan itu seperti itu. Tapi bukan berarti kita kalah kan. Kita harus tetap berusaha sekuatnya dan jangan takut lah, intinya seperti itu sih. Gitu. Kalau pilih dua, Mas, antara fundamental dulu atau postur dulu, mana lebih penting, Mas, kira-kira? Postur dulu lah. Kalau dia tinggi udah pasti bisa dilatih fundamentalnya gitu. Benar. Karena rata-rata kan pada yang bilang ya fundamental itu dasarnya di basket gitu kan, postur itu baru selanjutnya gitu, Mas. Ya gini aja deh, kalau dia fundamentalnya bagus, cuma dia kecil gitu kan, iya dia bisa bersaing lah. Maksudnya kalau udah level yang udah IBL dan udah apalagi keluar negeri, mau gimana pun juga kalau orangnya besar. Saya pernah waktu itu baru kemarin saya ikut timnas Indonesia ke Taiwan yang piala William Jones itu, lawan Iran deh kalau nggak salah. Okay. Itu orang umurnya masih 16, 17, 18 tahun lah sekitar itu, cuma tingginya hampir 2 meter semua. Jadi di lapangannya tuh penuh gitu. Kita mau gimana sih? Gimana nih? Benar. Seperti itu. Jadi dengan size itu terus kita latih fundamental yang bagus, ya pasti akan lebih bagus lagi sih. Kalau saya seperti itu sih. Untuk pemain di tim pro nih, Mas, yang paling susah untuk dijaga gitu, Mas, siapa, Mas?